Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Gisetamika dengan NIM 1101230035. Di sini saya izin menjelaskan mengenai ujian tengah semester mata kuliah elektronika dengan judul Bipolar Junction Transistor. Di bagian atau fungsinya itu yang lebih merujuk ke bagian amplifier. Maaf untuk Bu Iva, saya izin untuk tidak bisa on kamera dikarenakan kamera di laptop yang sedang saya gunakan mengalami kerusakan. Jadi tidak bisa dinyalakan di bagian on kameranya. Sekali lagi maaf untuk Ibu Iva. Baik, di sini langsung saya jelaskan. Yang pertama, apa itu BJT? BJT atau Bipolar Junction Transistor adalah perangkat elektronik berbahan semikonduktor yang biasanya itu digunakan untuk mengatur atau mengontrol aliran arus listrik yang ada di sebuah rangkaian elektronika. Biasanya bipolar junction transistor ini dia ada di sebuah rangkaian-rangkaian yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga BJT atau transistornya ini dia sering juga disambungkan atau dipakaikan dengan alat-alat atau komponen-komponen yang lain seperti kapasitor dan resistor. Lalu perangkat ini atau BJT itu memiliki 3 terminal, yaitu emitter atau emitor dengan huruf E, basis dengan huruf B, dan kolektor dengan huruf C. BJT ini memiliki kegunaan sebagai amplifier atau penguat yang akan saya jelaskan ini nanti, dan sebagai sebuah switching. Switching ini biasanya digunakan untuk ini. Contoh sederhananya itu adalah on off lampu. Tombol on off lampu. Lanjut, contoh aplikasi BJT sebagai amplifier. Yang pertama itu adalah amplifikasi audio. BJT ini digunakan untuk memperkuat sinyal audio dalam perangkat seperti radio, amplifier, dan sistem audio lainnya. Untuk contoh sederhana dari amplifikasi audio ini bisa dilihat di bagian ini. Contohnya itu kayak sound-sound musik. Nah, itu dia menggunakan amplifikasi audio untuk menguatkan suaranya. Lalu yang kedua adalah amplifikasi sinyal radio atau RF. BJT digunakan dalam rangkaian penguat RF untuk memperkuat sinyal frekuensi radio dalam pemancar maupun penerima radio. Lalu untuk yang ketiga adalah amplifikasi sinyal dalam komunikasi. BJT digunakan dalam berbagai aplikasi komunikasi, baik dalam komunikasi nirkabel atau wireless, dan komunikasi serat optik atau komunikasi yang berbasis dengan kabel. Lalu untuk BJT dengan fungsi amplifier itu dia dibagi ke beberapa jenis. Jadi untuk BJT yang amplifier atau sebagai penguat ini yang pertama itu dia dibagi menjadi beberapa jenis yang kelas tadi, maksud saya. Yang pertama yang saya jelaskan ini adalah penguat kelas A atau kelas A amplifier. Untuk penjelasannya itu adalah transistor di bagian penguat kelas A ini akan selalu aktif, yaitu dia akan selalu mengalirkan arus kolektor selama seluruh siklus sinyal input, yaitu sebanyak 360 derajat. Lalu untuk titik kerja atau key point-nya, dia berada di tengah kurva aktif transistor, sehingga dia itu bisa menguatkan seluruh bagian sinyal, baik itu sinyal yang di bagian atas dan sinyal yang berada di bagian bawah. Lalu untuk keunggulannya sendiri, yang pertama adalah distorsi dari penguat kelas A atau kelas amplifier itu sangat rendah. Distorsinya ini sangat rendah, nanti bisa dilihat di bagian rangkaian yang saya presentasikan. Lalu untuk yang kedua, sinyal output presisi dan bersih. Dan yang ketiga, rangkaian sederhana dan stabil. Untuk kelemahannya sendiri, efisiensi dari penguat kelas A ini itu sangat rendah, yaitu berada di kisaran 25 sampai 30 derajat. 25 sampai 30%. Yang kedua, dia ada sangat boros daya karena transistornya itu selalu aktif. Dan dia menghasilkan panas yang tinggi karena dia selalu aktif di bagian
yaitu mengalirkan arus kolektornya itu. Yang kedua, penguat kelas B atau kelas B amplifier, yaitu transistornya ini hanya aktif selama 180 derajat dari siklus sinyal, yaitu hanya 1,5 gelombang. Bias transistor ini itu diatur tepat pada cut off. Jadi ada sisi cut off-nya juga nanti di bagian penguat kelas B ini, karena dia nanti dibagi menjadi 2 transistor yang ada pada satu rangkaian. Yang satu itu untuk positif dan yang satu itu untuk negatif. Keunggulannya, yang pertama adalah efisiensinya lebih tinggi di kisaran angka 60%. Yang kedua, hemat daya, panasnya lebih rendah karena dia tidak selalu aktif. Yang ketiga, cocok untuk penguat akhir. Dan untuk kelemahannya sendiri, terdapat distorsi. Terdapat distorsi atau crossover saat sinyal berpindah dari posisi negatif ke positif maupun sebaliknya, yaitu positif ke negatif. Yang kedua itu adalah tidak ideal untuk sinyal audio berkualitas tinggi. Lalu untuk penguat kelas AB atau kelas AB amplifier, ini adalah kombinasi kelas A dan B, di mana transistor aktifnya itu dia aktifnya lebih dari 180 derajat sinyal, tapi dia akan kurang dari 360 derajat. Bias transistornya ini akan berada di sedikit di atas cut off. Jadi nanti akan ada tetap konduksi ketika sinyalnya itu tidak ada. Untuk keunggulannya itu sendiri adalah efisiensinya lebih baik di kisaran angka 50-70%, distorsi crossover berkurang drastis, dan suaranya itu jernih. Jadi dia lebih cocok di bagian output suara atau audio. Untuk kelemahannya itu ada yang pertama, rangkaiannya itu lebih kompleks. Yang kedua, masih menghasilkan panas, tapi dia nggak sepanas amplifier yang A, kelas A maksud saya. Untuk lalu yang terakhir yaitu adalah penguat kelas C atau kelas C amplifier. Ini dia transistor aktif selama kurang dari 180 derajat dari siklus input. Lalu sinyal keluaran atau outputnya itu sangat terpotong, tetapi bisa diperbaiki menggunakan rangkaian resonansi, yang mana penguat kelas C ini nanti jika dia tidak ditambahi oleh komponen induktor atau komponen L, maka nanti dia sinyal keluarannya itu nanti akan tidak terbaca di osiloskop. Lalu penguat kelas C ini dia hanya digunakan untuk sinyal berfrekuensi tinggi atau RF. Untuk keunggulannya, dia sangat efisien. Yang kedua, ideal untuk pemancar radio. Dan yang ketiga itu adalah ukuran dan kebutuhan pendinginannya itu kecil. Lalu untuk kelemahannya, distorsinya sangat tinggi jika dia tidak menggunakan komponen L ini. Makanya dia tidak bisa digunakan untuk audio. Untuk tinggi rendahnya sinyal juga dia tidak rata. Makanya dia distorsinya itu bisa dibilang juga tinggi. Yang kedua, hanya cocok untuk aplikasi dengan resonansi frekuensi tertentu. Baik, untuk penjelasan di PPT hanya kurang lebih sesederhana itu. Untuk bagian prinsip kerja, simulasi, dan input dan serta outputnya saya jelaskan di bagian multisim berikut. Untuk amplifier, untuk multisimnya, untuk rangkaiannya yang pertama ini adalah amplifier kelas A. Amplifier kelas A ini saya menggunakan rangkaian common emitter, di mana inputnya itu berupa sinyal atau AC power, dan outputnya itu saya menggunakan ini multimeter. Dengan rangkaian common emitter ini dia menggunakan atau memiliki fungsi untuk menguatkan tegangan di bagian output. Jadi untuk prinsip kerjanya itu dia mengalirkan sinyal dari sumber tegangan AC ini ke arah kapasitor yang nantinya akan masuk ke dalam kapasitor satu ini merupakan kapasitor kopling yang nantinya dia akan menyalurkan arus tadi ke base emitter ke base transistor yang ada di rangkaian ini, yaitu ini yang awal-awal ini. Dia akan menyalurkan arus ke sini yang arusnya nanti akan mempengaruhi nilai dari kolektornya dan emitternya. Kurang lebih
sesederhana itu untuk sesimpel itu untuk penjelasan prinsip kerjanya untuk bagian rangkaian common emitter atau amplifier BJT kelas A. Lalu untuk kelas A yang sendiri, jika saya run untuk bagian outputnya di bagian sinyal AC dia akan berada di 5,6 volt, yang sedangkan untuk inputannya dia berada di 3 volt, yang artinya untuk rangkaian common emitternya ini dia berhasil. Saya lanjut untuk rangkaian BJT amplifier dengan B, kelas B maksud saya. Untuk kelas B itu dia dibagi menjadi dua transistor, yang mana dua transistor ini prinsip kerjanya dia akan membagi ke dua sinyal. Yang pertama untuk Q1 ini dia hanya mengolah sinyal positif, dan yang Q2 ini dia hanya mengolah sinyal negatif. Jika sinyal positif diolah, maka sinyal negatifnya akan mati atau Q2-nya akan tertutup. Dan sebaliknya, jika dia mengolah negatif, maka yang Q1-nya dia akan tertutup. Untuk outputnya dia akan berada di bagian tengah-tengah atau keluaran emitter di antara kedua buah transistor yang saya pakai. Yang pertama itu adalah transistor NPN dan yang kedua adalah transistor PNP. Dengan inputannya di sini saya menggunakan function generator yang bisa digunakan untuk melihat yang namanya distorsi dengan settingan waveform berupa sinyal sinusoidal dengan frekuensi 1 dan amplitude 5. Bisa kita lihat untuk outputnya akan seperti ini. Nah, ini merupakan distorsi yang terjadi ketika dia dari titik negatif menuju ke titik positif, dia akan terjadi pergeseran atau perbelokan di sinyalnya ini. Ini merupakan yang namanya distorsi atau crossover sinyal. Lalu untuk amplifier yang C ini dia aktif selama lebih dari amplifier AB. Untuk amplifier AB ini dia akan aktif lebih dari 180 derajat sinyal dan kurang dari 360 derajat sinyal. Untuk untuk prinsip kerjanya sama, sekarang dia menggunakan sumber AC yaitu AC power yang nantinya akan masuk ke bagian kapasitor untuk diluruskan dari sinyal AC menuju sinyal DC. Dan di sini tapi saya menambahkan sebuah transistor lagi di sini yang aslinya rangkaian AB ini dia hanya memerlukan dua transistor seperti rangkaian kelas B. Di sini saya tambah agar keluaran dari sinyalnya ini akan lebih rapi atau meminimalisir terjadinya distorsi. Dan juga di sini pada rangkaian AB itu diberi yang namanya dioda. Dioda ini dia akan mengurangi yang namanya mengurangi yang namanya crossover yang terjadi juga di bagian output yang dihasilkan. Jadi kurang lebih untuk prinsip kerjanya sama seperti yang B, yaitu AC masuk ke dalam kapasitor yang nantinya akan diolah diolah melalui resistor yang ada, baru nanti akan dialirkan melalui diodanya. Diodanya ini dia nanti akan mengurangi crossover atau distorsi yang ada di outputnya tadi. Jadi jika kita run maka dengan 500 mV di bagian input, maka akan dihasilkan outputnya seperti ini. Stop. Nah, distorsi untuk pergerakan sinyalnya itu akan lebih minim karena adanya penggunaan dioda dan penambahan transistor tadi di bagian rangkaian yang AB. Lanjut untuk rangkaian
amplifier dengan kelas C, yaitu amplifier kelas C ini dia transistornya aktif kurang dari 180 derajat, yang mana ini nanti pas masih ada yang namanya distorsi, dan dia hanya menggunakan satu buah transistor, yaitu transistor NPN, dengan menambahkan satu buah induktor agar hasil sinyal yang ada di bagian osiloskop ini akan sedikit lebih rapi. Untuk prinsip kerjanya tetap sama, dia mengalirkan sinyal AC yang nantinya akan diubah dan diluruskan oleh kapasitor menjadi sinyal DC, yang nanti akan masuk ke dalam base dari transistor yang ada, yang nanti fungsi dari induktor ini yang tadi saya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu adalah memperhalus atau meminimalisir terjadinya distorsi yang ada di bagian sinyal output yang ada di osiloskop. Jadi untuk inputnya itu adalah sinyal AC dan outputnya itu adalah sinyal seperti ini di bagian osiloskop. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang UTS bipolar junction transistor, yang mana lebih mengarah ke bagian ini ya, amplifier atau penguat. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.